Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, sekali lagi yang jawab salam. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan besok bisa pergi ke Mekah. Amin. Punya mobil mewah. Amin. Punya rumah megah, punya anak untuk anak kita menjadikan Allah dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya, luar biasa. Ini perdana saya megang mic lagi Bu. Beneran. Setelah kemarin saya Ramadan ya, habis itu Pak Jokowi bilang udah boleh melepas masker. Jadi kita sudah sebenarnya coronanya sudah pulang kampung Bu. Kemarin sebenarnya kalau pulang kampung dari kemarin dibolehin, corona udah pulang kampung. Alhamdulillah tahun ini kita bisa pulang kampung semua, alhamdulillah. Coronanya juga pulang kampung, alhamdulillah. Sekarang udah nggak ada corona, yang ada corona. Kalau di Cina kan kalau cowok dipanggil gua ya. Saya bapak saya Cina, saya keturunan Cina, saya Cina dipanggil Yusya. Jadi kalau di Cina dipanggilnya Corona. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin
Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Ferry Aditya Asmara. Ini nama artis ini. Saya nanya tadi, Pak Ferry orang mana? Orang Jawa. Cakep bener ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan apapun niat Sohibul Bait yang menghidangkan anaknya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua Lingkungan atau yang mewakili saudara keluarga besar Bapak Ferry, ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, kemarin juga silaturahmi ke rumah saya sebagian, subhanallah. Ya alhamdulillah, menyambung tali silaturahim adalah salah satu cara kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung tali silaturahim, ini ngaji juga nyambung tali silaturahim. Kenapa? Kalau nggak begini kita nggak ketemu. Kalau nggak begini kita nggak sapa. Kalau nggak begini kita nggak ngaji. Kalau nggak begini kita nggak makan. Ya. Jadi alhamdulillah kita dipertemuin di pengajian ini dalam rangka Walimatul Hitan Ananda Muhammad Kaida Aditya. Kaida Aditya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Nabi Ibrahim umurnya 175. Ya. Nabi Ibrahim 175. Nabi Muhammad umurnya terakhir 63. Nabi Ibrahim dihitan pada saat umurnya 80. Bayangin bu, nggak usah dibayangin. Umur 80 tahun. Dulu nggak ada laser bu, dulu nggak ada gunting, dulu nggak ada apa namanya yang sekarang ini? Apa? Dulu tuh adanya kampak itu. Dulu tuh buat motong itu pakai batu yang dipipihkan. Bentuknya dipakai seperti kampak memang. Itu dihitan. Umur 80 tahun. Ya. Makin kesini umatnya, ketika kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Kalau dulu Nabi Ibrahim 80 tahun, kalau akhir hidupnya 175, berarti sama juga, enggak terlalu tua. Gitu loh. Ya, 80 tahun berarti setengahnya. Ya, sekitar beliau itu kalau di zamannya umatnya baginda Nabi besar Muhammad, umur beliau itu umurnya kurang lebih 30 tahun. Pak Ustaz, boleh dihitan umur 30 tahun? Tapi kalau kita punya anak nih, khususnya yang punya anak laki-laki, sebelum balik, ya, sebelum balik wajib dihitan. Pak Ustaz, boleh nggak masih bayi, umurnya masih balita 1 tahun? Apa? Makin muda dihitannya, makin cepat sembuh. Ya, beda kalau udah tua. Ya, apalagi hitan itu asal muasal hukumnya adalah sunnah, makanya disebutnya dengan sunnatan.
Jadi hukum hitan awalnya adalah sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang diwajibkan. Kenapa mesti diwajibkan? Karena berhubungan dengan syariat, karena berhubungan dengan ibadah. Bu, ibu ngaji pakai bajunya suci, pakai kerudungnya suci karena udah dicuci, pakai mengkenanya mau sholat suci. Tapi kalau di kemaluannya ada najis, sholatnya sah nggak? Enggak, gitu ya. Syarat utama sahnya diterima ibadah adalah suci dari hadas dan najis. Maka hitam berubah hukumnya, yang tadinya sunnah menjadi wajib. Ya, jadi ini kita punya anak. Aduh, udah ya, alhamdulillah. Ya, yang punya anak laki-laki dihitan Bu. Bahkan yang bukan anak laki aja, laki perempuan juga dihitan. Kalau laki-laki disebutnya hitam, kalau perempuan disebutnya hifat. Apa namanya? Hifat. Kalau laki-laki dihitan kulitnya, ujung lebih, ya, kulit yang di depan zakar, bahasa sininya adalah titik. Ya, bahasa Arabnya zakar, itu kulitnya dibuang. Kenapa dibuang Pak Ustaz? Kalau pipis ada sisa kencing. Kencing itu yang keluar itu najis. Ingat gak kemarin kita belajar apa? Di dalam zakarnya laki-laki keluar 3 air. Yang pertama air seni, air kencing. Itu kalau keluar najis. Yang kedua air mani. Apa? Air mani. Ya. Yang pertama air seni, yang kedua air mani. Apa itu Pak Ustaz air mani? Kalau air mani mah halal. Ya. Jadi ketika ini belajar fikih nih, kudu jelas. Kalau ibu lagi nyampur sama bapak, tiba-tiba sabunnya atau mengkenanya kena air mani, dipakai sholat sah Pak Ustaz? Sah. Tapi kalau ada yang lebih baik lainnya, kalau ada yang lebih baik lagi mengkenanya diganti, gitu. Pahim tuh? Argentina, Singapura, Palestina. Ya. Yang pertama air seni haram, yang kedua air mani, air yang keluar ketika mendapatkan kenikmatan. Ini disensor. Ya. Itu kalau nggak kenikmat nggak bisa keluar. Ya. Jadi ibu beruntung di situ namanya ada air kehidupan. Dan luar biasa, bahasa IPA-nya adalah spermatozoida. Jelas? Spermatozoida kalau kita belajar waktu SMA dulu, bertemu dengan sel indung telurnya, ovumnya perempuan akan menghasilkan zigot. Baru belajar anak kita. Kayaknya paham bener yang di dalam. Ini mah subur semua. Ya, subur. Ya, paham ya? Yang ketiga air mani, air yang keluar pada saat laki-laki itu kecapean Bu. Ya, bentuknya kayak apa Pak Ustadz? Bening, tapi lengket. Bening ya, bening itu kayak gini. Ya, lengket. Ibu mah jago banget ini ngomongin beginian ya. Ya, itu kita sekarang bahasnya air seni. Air seni yang keluar dalam zakarnya laki-laki, kenapa harus dihitam? Supaya suci, ngebersihinnya gampang. Coba Bu, kalau Anda tutupnya gimana bersihinnya? Ibu mau cuci muka pakai helm bisa? Nggak bisa. Ibu mau cuci muka pakai masker bisa? Nggak bisa. Maskernya kudu dibuka. Ya, paham tuh?
Baik, asal muasalnya hukumnya itu sunnah muakkad berubah menjadi wajib karena dipakai ibadah. Ya. Jadi kalau kita dipakai ibadah jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena kita ketemu sama Allah yang Maha Sering kita zikirin, Bu. Apa zikirnya? Subhanallah, artinya Allah Maha Suci. Mau ketemu Allah yang suci, kitanya kudu suci. Kalau kitanya kotor nggak bisa ketemu Allah. Maka ketika ibadah yang pertama itu adalah kita membersihkan seluruh badan kita daripada najis. Ya. Jadi kalau ibu habis haid, ya, habis datang bulan Pak Ustaz, saya biasanya 7 hari. Pas 7 hari udah nggak keluar, ibu ngejaga langsung biasa 7 hari, jangan dipanjangin jadi 8. Biasa headnya 8 hari, jangan dipanjangin jadi 9. Yang 9 ibu gak bersihin, ibu punya tanggung jawab meninggalkan sholat. Ini yang tahu nih masing-masing nih. Jadi yang bisa ukur kita suci apa enggak ibu-ibu, pada saat kita datang haid biasanya berapa hari. Kadang kitanya malas, Pak Ustaz, orang haid mah bawaannya M. Ya. Males banget, pengennya selonjoran baik, sensitif banget sama cebanan, ogah sama duit cepet, iya. Perempuan Pak Ustaz sama cebanan, ogah melihat duit yang merah cepet, alhamdulillah. Ya. Kalau udah biasa headnya itu 7 hari, maka di hari ke-7 akhir maka mandi membersihkan. Nawaitu, baca niatnya, paham? Bisa ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Astagfirullahaladzim. Ayo. Nawaitu Gusla minal haidi, kalau datang haid, minan nifasi, kalau datang nifas, min furujil mani, kalau keluar air mani, min hadisil akbar, famin jamil badani, fardulillahi ta'ala. Wah, besok kita ngaji lagi baik-baik. Ya, coba di barang-barang nih, barang-barang ini tanggung jawab punya heran. Ibu kudu paham, Bu, kalau ibunya kotor, itu bapak masuknya juga jadi kotor. Sholatnya juga kita jadinya gak sempur. Baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla minal haidi. Apa? Bisa ya? Nawaitul ghusla minal haidi min jami'il badani min hadisil akbari fardalillahi ta'ala. Pak Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Pak Ustaz pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Saya niat mandi haid, ya, mandi hadas besar untuk membersihkan najis yang ada di badan saya, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Ya. Balik lagi ke hitam. Pak Ustaz, setelah dihitam apa fungsi dan hikmahnya? Yang pertama, al-fitratil khams, kebersihan, kesucian itu kata Nabi ada 5. Yang pertama hitam. Hitam itu menjaga kebersihan, an-nasofatu minal iman. Bu, suka yang bersih apa yang kotor? Bersih ya, mesti begitu. Suka yang bersih apa yang kotor? Jawabnya bersih, karena kita ingin bersih. Ya, Nabi bilang an-nasofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Berarti kita kudu bisa menjaga kebersihan. Apalagi perempuan, Bu, Masya Allah,
perabotannya banyak. Beneran. Yang dibersihinnya banyak. Yang beda sama laki-laki. Ya, kalau perempuan mah banyak yang dibersihin Pak Ustadz, ya, apalagi kalau lagi haid. Maka kebersihan ini menjadi penting bagi seorang ibu. Kenapa? Ibu yang paling tahu anaknya. Ya, anak kalau udah dihitan bu sakit. Ibu yang nemenin anaknya hitam sakit. Ya, kita yang perempuan itu melahirkan, kalau cowok-cowok itu, laki-laki itu hitam. Ya, tapi kesemuanya itu kudu harus wajib, karena setelah dihitan kita menjaga sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad tuh keluar dilahirin itu sudah dihitan. Beda. Ya, Nabi Muhammad keluar ya dilahirkan itu baginda Nabi sudah dihitan. Bedanya. Makanya yang tadi baca sholawat yang kita doakan, mudah-mudahan kita ketemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kita mau udah itu aja bu, baca sholawat ya. Nyapu di rumah, bebenah di rumah, baca sholawat ya. Baca sholawat, jangan pernah bosan bu. Apalagi tadi mahalul niat dipimpin sama ibu tadi yang semangat bu. Bayangin kehadiran baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bercanda, jangan sombong, jangan lelaguan, bahasa orang Betawi mah. Ketika baca sholawat, kita ini menghadirkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma beliau yang punya wasilah menghantarkan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, wasilahnya cuma satu, yang di baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bosan baca sholawat. Ustaz, saya hafalnya sholawat aliyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kama suaranya tanhalu wa tutwa bihil hawaidu wa tunadu bihi raqaibu wa husnul wa yustasar mubiwatihil dari biwa'ada wasabih fi kulli lamhatin wa nafsin wa nafasin bi'adadi kulli madulillah. Ini saya kasih ijazah baca sholawat nariyah habis sholat 11 kali rutin. Kalau sampai ibu gak ketemu nasi, berarti baca sholawat. Saya diijazahin sama guru saya waktu di pesantren bu, baca sholawat nariyah habis sholat 11 kali rutin, didawami, gak usah banyak-banyak, 11 kali. Ibu bantuin bapak keluarnya duit, ibu di rumah doain, baca sholawat 11 kali habis sholat bu. Insya Allah ibu gak kekurangan, insya Allah hutangnya lunas. Amin ya Rabbal. Doa bu, ukuran kita mah doa. Coba kalau ukurannya gajinya manusia bu, gaji ini bapak kan udah hitung gajinya, masuk sebulan gajinya 14, ya bu, tanggal 14 udah kok. Ya bu, alhamdulillah bapak Pak Ustadz, saya mah 2 Pak Ustadz, tanggal 2 udah kok. Kalau ukurannya duit bu, ukurannya duit nggak akan pernah cukup. Bener ya? Ibu punya gaji bapak 4 juta, ibu hitungin deh bu, tanggal 1 sampai tanggal 30 totalin
itu malah pengeluarannya lebih, bisa jadi 6.700.000. Benar? Siapa yang nyukupin Gusti Allah, makanya dekat sama Allah. Itu loh. Ya, baca sholawat. Pak Ustadz, saya mah sholawat tariannya kepanjangan gak hafal. Ya, baca sholawat paling ringan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah. Pak Ustadz gak bisa juga, Masya Allah. Gak bisa juga baca sholawat begitu. Udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya baca sholawat itu gak mau. Ya, insya Allah di belum lama mudah-mudahan kita ahli sunnah wal jamaah, amin ya robbal. Terusin sholawatannya, terusin pengajiannya, terusin yasinannya, terusin baca rawiannya, semuanya diterusin karena kita lagi menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sholawat itu ternyata Nabi Adam sampai diampuni dosanya. Nabi Adam itu 40 tahun baca istighfar. Tahu istighfarnya Nabi Adam? Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Baca 40 tahun belum diampuni dosanya. Tahunnya pas nyebut apa? Pas nyebut salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atas wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad, Nabi Adam diampuni dosanya cuma gara-gara baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi syarat terkabulkannya doa itu ternyata baca salawat. Ya. Jadi kalau sampai ada ustadz, ada guru kita ngaji, terus dia doa nggak baca sholawat, doanya nggak makbul, doanya nggak diterima. Karena salah satu syarat dikabulkannya doa adalahnya baca sholawat. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama kebersihan, hikmah yang kedua mendekatkan diri kita kepada Allah. Bu, ini sekarang udah 2022 bulan Mei, tanggal 22 itu kalender Masehi, Hijriahnya tanggal tanggal berapa Syawal? Berapa? 2? Ayo 20 apa 21? 21 apa 22? Tanggal? Yang benar saya kasih minum aqua. Ini ada yang buat. Tanggal berapa? 20? Ustaz 21 tapi nguntet. Tanggal 21 Syawal. Nih, ada 9 hari lagi, Bu. 9 hari lagi barang siapa yang puasa sunnah Syawal 6 hari ya, itu ibadahnya dihitung seperti puasa 1 tahun. Amin ya rabbal. Pak Ustaz, kalau niatnya saya buat bayar kodok boleh, Bu? Tapi didengerin, kalau kita ganti yang wajib, niatnya juga wajib. Gak boleh ganti yang wajib, niatnya sunnah, gak boleh. Paham ya? Kalau kita punya hutangnya itu adalah hutang puasanya yang kita tinggalkan adalah puasa wajib, gak boleh diganti dengan puasa sunnah. Harus diganti dengan puasa wajib. Tapi dikerjainnya di Syawal, kita dapat pahala sunnah bulan Syawal. Itu ibu punya utang sama tetangga mobil Grand Max digantiin, lo mau diganti Grand Max sama mobil Kijang, kira-kira masuk nggak? Enggak. Mesti diganti juga sama mobil Grand Max, tahunnya juga kudu sama. Nggak boleh diganti tuh mobil Grand Max sama mobil odong-odong karena nilainya nggak sempurna, paham tuh? Gitu loh. Kalau niat puasanya puasa wajib, dibayarnya sama yang wajib.
Nggak boleh dibayar puasa wajib dengan puasa sunnah. Pak Ustaz, saya mau niat ganti puasa Ramadan, tapi saya niatnya puasa Senin Kamis, batal puasa. Tapi kalau dikerjainnya pada saat hari Senin dan Kamis, niatnya tetap ganti niat puasanya puasa wajib, puasanya kita dapat menggantikan kodok di bulan Ramadan, mendapatkan pahala sunnah karena dikerjakannya pada sahur Senin dan Kamis. Paham tuh begitu. Jadi nggak boleh ketukar nih masalah niat nih, penting. Karena ada Pak Ustaz, saya mah niat apa Bu? Niat ngegantiin puasa Ramadan. Terus puasanya kapan? Saya puasa Senin Kamis Pak Ustaz. Niatnya tetap niatnya ganti puasa Ramadan, dikerjainnya di hari Senin dan Kamis nggak apa-apa. Itu dapat pahala sunnah. Ya, jelas ya Bu ya. Ini penting ini dilurusin ini supaya nanti ke depan puasanya ngajinya karena ibadah tanpa ilmu sia-sia Bu. Makanya ngaji penting, dari yang nggak tahu jadi tahu. Yang pertama kita menjaga kebersihan, yang kedua kita mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga yang terakhir anak-anak kita bukan hanya butuh makan. Kalau cuma ngasih makan, ini kucing pinter ngasih makan buat anak-anak. Kalau cuma ngasih makan, ayam pinter Bu ngasih makan buat anaknya. Pagi-pagi kukuruyuk jalan keluar, pulang itu telingnya udah kenceng, bener gak? Kalau cuma buat nyari makan, ayam pun bisa Bu. Tapi apa Pak Ustaz tugas sebagai orang tua? Penting ngaji. Bocah diajari ngaji. Pak Ustaz udah umur 6 tahun sekolah SD di Cibinong. Nanti SMP gimana Pak Ustaz? Pesantren. Beneran kan pesantren? Ibu gak nyesel Bu punya anak di pesantren demi Allah? Enggak bangga Bu punya anak dokter gak bisa ngaji, bangga? Enggak. Yang sampai ke Allah bukan dokternya, ibu sakit apa dia bisa nyembuhin? Enggak. Yang menyembuhkan itu Gusti. Jangan bangga anak pinter matematika ditanya sama malaikat munkar nakir bukan 1 tambah 1 jadi 2, bukan. Jangan bangga pinter punya anak bisa bahasa Inggris. What's your name, mama? Ya gitu ya. Nyanyinya aja pakai lagu-lagu bahasa Inggris. Yang ditanya sama malaikat munkar nakir bukan yang pakai bahasa Inggris, bukan. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita nggak ingat ngaji, kita nggak tahu man rabbuka itu apa. Kita jawab Allahu akbar. Kalau anak nggak pinter ngaji, terus nanti ibu punya bandar, ibu bapak kaya, pas ibu meninggal siapa yang nikmatin kekayaannya? Itu anak kalau nggak diajari ilmu faraid, itu anak kalau nggak diajari ilmu warisan, ujung-ujungnya berantem bersama saudara. Gimana nggak berantem? Laki-laki ukurannya perbandingannya beda sama perempuan. Bener nggak? Laki-laki 2, perempuan 1. Kalau nggak ngerti ilmu faraid, yang perempuan bilang nggak adil lu Bang, gua kan anak mama juga tuh. Nggak adil lu Bang, gua anak bapak juga, bapak sayang banget sama gua. Karena nggak ngerti ilmu faraid, dia jalanin abangnya, dia nyamain kakak yang paling tua. Karena nggak paham ilmu agama. Nih penting nih Bu, kudu ngaji. Beneran. Nanti kerasanya mana nanti pas tong bapaknya udah sakaratul maut. Ya, nyawanya udah di tenggorokan, tiba-tiba ngomong sama anaknya, tong, iya Bang, sawah di belakang jangan dijual. Lah mengapa Bang? Sawah orang goblok. Ya. Tanah di blok A22 nomor 9 jangan dijual. Ngapa Bang nggak boleh dijual? Itu tanah orang bego. Ya. Yang ditinggalin jangan harta Bu. Yang ditinggalin jangan harta pada berantem. Yang ditinggalin ilmu. Kalau ditinggalin ilmu mah Bu, bocah pesantren Bu. Ada nggak di sini yang anaknya pesantren? Pulang dari pesantren kita dicium, udah nunduk cium tangan kita.
Coba anak sekarang cium tangan B begini. Ya, besok, ya dia nyium tangan dia sendiri. Jadi megang mah begini Pak, megang mah benar begini, dia cium tangan dia sendiri. Kurang ajar banget tuh bocah. Cium tangan yang benar, tangan dia dicium sendiri. Kadang suruh begini. Ya, padahal nyium tangan itu dihirup Bu, dihirup. Tangan ibu kita, bapak kita, guru kita dihirup, diajarin tuh bocah. Gimana Bro? Begini. Sampai ketemu orang tua aja udah gak ada sopannya anak sekarang. 2 tahun begini terus, sekarang udah begini. Nah, alhamdulillah. Ajarin tuh, ajarin adab-adab di atas ilmu. Ya, buat apa pinter ilmunya, hafalan Qurannya bagus ya, tapi sama orang tua suka ngebentak, sakit hati nggak Bu? Sakit. Kan yang paling sakit hati dibentak anak. Bener nggak? Ya Allah, itu bocah sakit, kita yang bersihin kekeknya. Ya, kita sakit sampai nggak makan, nggak ada beras, tinggal sepiringnya. Ditanya sama anak, mama udah makan? Udah dong. Padahal bohong, nasinya disisain buat anaknya, saking sayangnya untuk anak sama orang tua sama anak. Tapi anak kalau udah gede nggak pakai ilmu agama, nggak ngaji ilmu agama, itu bocah akan open sama orang tua. Ya Bu, ini yang terakhir penting Bu, ajakin anak-anak ngaji. Ya, ngaji alif lempeng bak bekrok nasi mateng tinggal nyendok. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kita kudu punya ilmu. Enak gak kalau punya ilmu? Mau ibadah haji udah punya ilmunya, mau sholat udah punya ilmunya, mau puasa udah punya ilmunya, mau nikahin anak udah punya ilmunya. Coba ya, mau sekolah udah punya bekal ilmunya. Itu kita tahu bekal ilmunya, itu bocah bakalan dituntun sama Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Di depan ibu ada air Bu, jadi kita doa bareng-bareng, nanti airnya dikasih ke anak ibu. Ya, di depan ibu ada air, kita tawasul. Ya, nanti airnya dikasih ke anak. Nanti saya baca Fatihah, saya bilang khusus. Kalau saya bilang khususon, ibu sebutin nama anak ibu di dalam hati, bin bapaknya. Awas jangan salah bin, tapi binnya. Jadi misal contoh namanya Gibran Kianul Aswad bin Roni Al Aswadi, anak saya. Ya, jadi bin kalau laki-laki, kalau perempuan binti. Disebutin, nanti kita tawasul, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apapun niat kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadapi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maksud hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman. Salim ya Allah, salim binana wa salim qulubana wa salim jasadana wa salim ruhana wa salim akhlaqana wa salim imanana wa salim islamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan sebutkan nama anak kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وفضلك نستغفر الله من الشاكرين التنام الحمد يعافي عنه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد جبارك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال بالقول وتنفرج بالقرابات بالخواتيم ويستسقى جمالك للمهات ونفاس بأعداد كل بلد بالله فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولقضي الحاجات وقضي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم جسدنا وسلم روحنا وسلم أخلاقنا وسلم إسلامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا مدخل الصدق والمخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وجعلنا للتقوى يا الله وجعلنا طاعة يا الله وجعلنا للعبادة يا الله وجعلنا للذكر وجعلنا للصلاة واجعل من أهل الطلاوة واجعل من أهل الصلوات واجعل من عبادك الصابرين واجعل من عبادك الصابرين واجعل من عبادك الصابرين واجعل من عبادك المستغفرين واجعل من عبادك الصالحين والصالحات واجعل من عبادك الغنيين واجعل من عبادك العالمين واجعل من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك وادخلي جنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 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 برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, Allah maafin tidak buat ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.